Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab Buyatul Mustarsyidin di halaman 66 sudah dijelaskan, yaitu dalam bab ahkamul masajid, hukum-hukum atau tata krama, cara, aturan masjid. Bismillahirrahmanirrahim. La yakrahu fil masjidil jahru bidzikri bi anwa'ihi wa minhu qiraatul qur'ani. La yakrahu, tidak dimakruhkan, fil masjidi, berada di dalam masjid, al jahru, apa, menyaringkan suara, bidzikri, dengan sebab berzikir, bi anwa'ihi, atau juga dengan sebab yang lainnya zikir. Wa minhu, dan ialah termasuk di sini zikir, qiraatul qur'ani, adapun membaca Al-Qur'an. Jadi berzikir dengan suara keras, dengan suara nyaring, seperti misalnya membaca Al-Quran di dalam masjid, itu tidak dimakruhkan, ya, tidak makruh, illa, kecuali insyawwasha ala musallin, ya, kecuali kalau, ya, suara keras tadi, zikir yang keras tadi, atau baca Al-Quran tadi, atau juga mungkin dengan adzan dengan suara yang nyaring keras, ya, sehingga mengganggu alal musallin. Alal musallin di sini mengganggu orang yang sedang sholat, mengganggu konsentrasi orang yang sedang sholat. Au adza naiman, atau juga membising, membuat bising, ya, orang yang sedang tidur, mengganggu orang yang sedang istirahat. Ini ya bisa saja pada tengah malam mengeluarkan dengan suara yang keras juga tidak benar, walaupun itu membaca Al-Quran, ya, atau berzikir. Bal, bahkan ingka surat ta'dhi haramin, ya, kalau di situ banyak, ya, banyak membuat kebisingan, ya, kalau membuat banyak kebisingan, membuat banyak mudarat, banyak membuat masalah, mengganggu orang yang sedang sholat, ya, fayamna'u, maka segera dihentikan, ya, jangan dilanjutkan zikir yang keras tadi, baca Al-Quran yang tadi, atau adzan tadi itu. Ya, kalau adzan tidak dihentikan tapi dengan suara dikurangi. Minhu hina idin, dari kita membaca Al-Quran, dari kita berzikir yang keras itu, hina idin, ketika itu juga. Kalau itu mengganggu, atau ada orang sakit misalnya, ketika kita baca Al-Quran suara yang nyaring di speaker, kemudian ada orang sakit, akhirnya volume dikurangi. Kalau itu adzan. Kalau itu membaca Al-Quran, ya bisa saja itu tidak pakai pengeras suara luar, cukup di pengeras suara di dalam masjid, ya. Kama lau jalasa ba'dal adzani, sebagaimana dicontohkan di sini, ada seseorang yang duduk ba'dal adzan, setelah adzan, yaitu bidzikrillah taala, yaitu dengan berzikir kepada Allah. Biasanya setelah adzan kan berzikir kepada Allah. Wa kullaman ata lis-sholati, ya. Jadi setiap orang yang datang ke masjid, yaitu man atau alis sholati, orang tersebut itu datang ke masjid untuk melakukan sholat. Kemudian jalasa ma'ahu, kemudian orang yang berzikir itu duduk di dekat ya orang yang sedang sholat. Kemudian wasyawwasha, dan mengganggu alal musallina, mengganggu orang yang sedang sholat. Misalnya saya zikir, duduk berzikir suara nyaring, baca Al-Quran suara nyaring, misalnya setelah adzan itu menunggu iqamah. Fa illam yakun syawwasa yushawi tashwishu, ya, summa tashwishu. Fa illam yakun summa tashwishu abihu. Nah, kalau hal itu tidak membuat bising orang yang sedang sholat,
atau adzan kita tidak membuat mengganggu orang yang sedang tidur, artinya ya abihu, maka itu dibolehkan. Artinya boleh, tidak wajib. Jadi tidak wajib. Bahkan nudiba, dianjurkan linahwi ta'limi, menggunakan pengeras suara itu sebagai dakwah, dicontohkan dalam majlis taklim, pengajian. Illam yakfa riya'a, kalau tidak takut perbuatan zikir itu, membaca Al-Quran itu ada riaknya. Jadi kalau sudah ada riak ya percuma, tidak akan ada syiar, akan percuma, tidak ada pahala bagi orang yang berzikir, baca Al-Quran atau adzan dengan keinginan niatan supaya dipuji oleh orang lain. Jadi intinya syiar Islam monggo saja, tapi dengan catatan yaitu billati ahsan, dengan kebaikan. Jadi kita bagaimana contohkan, membuktikan bahwa Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin, sebagaimana tugas baginda Nabi yaitu membawa rahmat, kasih sayang, ya, kedamaian di alam semesta ini. Jangan sampai dengan ulah kita yang saling membuat speaker itu nyaring sehingga membuat orang lain bising, orang yang sedang sakit itu bising, terganggu, atau juga dengan orang yang tidur merasa terganggu. Apalagi di dalam masjid pun ketika orang sholat terganggu dengan apa yang kita lakukan. Maka hal itu jangan sampai terjadi, supaya dakwah kita itu langsung mengena, supaya dakwah kita itu tidak putus di tengah perjalanan. Nah, sahabat-sahabat sekalian, itulah pembahasan di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Jadi masjid pun juga punya aturan. Makanya dalam pemerintah tidak melarang untuk adzan, akan tetapi di situ harus tahu volume. Jangan sampai saling cung-cung-cungan, paling nyaring, ya, nying-ranyingan, tapi di dalamnya tidak ada syiar Islam. Itu nonsen, itu akan percuma. Ini mudah-mudahan berkah bagi kita semuanya. Demikian apa yang saya sampaikan. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Menteri Agama itu ya tidak terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dan mari kita dukung apa yang menjadi program pemerintah, ya, yang jelas apa yang menjadi program pemerintah yaitu mengedepankan toleransi, ya, mengedepankan toleransi. Tidak serta-merta karena Indonesia negara banyak mayoritas Islamnya kita semena-mena, tidak. Islam itu pembawa rahmat, perdamaian. Walaupun besar, tidak sampai membabi buta, membuat aturan. Akan tetapi tetap kita toleransi, ya. Akhirnya membuat orang lain yang beda dengan agama kita itu akan merasa senang bersahabat dengan kita sebagai orang Muslim yang ramah, ya, yang membawa perdamaian. Jadi itu saya kira yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ini melanjutkan dari diskusi tadi malam sampai jam 1:30 kita diskusi. Ya, mudah-mudahan ini barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.